baik dari segi mengenal tanda-tandanya, kemudian tata laksana awal, dan kapan harus dibawa ke. Oke, mungkin di sini ya nanti Mamdet ya, saya juga ingatkan kembali, Mamdet bisa silahkan nanti mengisi ya kolom komentar untuk memberikan pertanyaan tentunya. Oh ya, halo selamat siang dokter. Halo, Ya selamat dokter Ariani. siang. Mohon maaf ya. Tadi pertama-tama kayaknya pakai WiFi terus nggak pas gitu, nggak lancar. Nah sekarang pakai yang biasa seluler, terus kayaknya lebih lebih ini ya, lebih lancar ya. Lancar ya dok. Iya, Iya. tidak apa-apa dok. Terima kasih banyak dok atas waktunya ya dok. Bisa bergabung di siang hari ini, sudah dinanti-nanti tentunya oleh para Terima Mamdet di seluruh Indonesia. kasih. Iya dok. Yang perkenalkan dok, saya Dr. William Chen ya dok. Salam kenal, saya akan menjadi moderator pada Salam hari kenal. ini. Iya dok. Hari ini kita akan, tadi saya sudah berikan pengantar sedikit ya kepada Mamdet bahwa kita akan membahas topik yang sangat praktikal ya tentunya dok ya. Karena ini kegawatan yang ditemukan ya, baik dari bayi, balita, anak sekolah, bahkan bisa juga di remaja ya dok. Ya, Iya. baik. Sebelumnya saya izin ya dok, kita bisa mulai sesi hari ini. Sebenarnya saya izin memperkenalkan riwayat singkat dari Dokter Ariani. Nah, pembicara kita pada hari ini adalah seorang ahli saluran pencernaan anak ya. Jadi Dokter Ariani Dewi Widodo, spesialis anak konsultan. Beliau merupakan dokter spesialis anak lulusan dari Universitas Indonesia pada tahun 2010. Kemudian diangkat sebagai konsultan gastrohepatologi anak, yaitu pencernaan dan hati anak, di universitas yang sama pada tahun 2015. Nah, beliau senantiasa juga memperdalam ilmu dan pengalaman sesuai dengan standar internasional, misalnya dengan melanjutkan training di Therapeutic Pediatric Endoscopy di United Kingdom pada tahun 2017, kemudian juga di Seoul, Korea tahun 2018. Dan beliau ini sangat sering ya menangani kasus pencernaan yang rumit dan terampil menggunakan alat endoskopi untuk menangani kasus-kasus sulit dengan teknik modern. Tentunya sangat aplikatif ya dok dalam kasus yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, beliau berpraktek di Rumah Sakit Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita dan Rumah Sakit Ibu Anak Bunda Jakarta. Baik, begitu sekilas untuk perkenalan Dokter Ariani. Tentunya masih banyak sekali ya kalau mau dibahas. Ya, jadi hari ini kita akan mulai topik ini yaitu dengan judul pertolongan pertama jika anak tersedak dan menelan benda asing. Oke, baik. Semua udah siap ya, Mamdet dan juga Dokter Ariani. Mari kita mulai. Hari ini mungkin dok izin ya dok, ini kan tadi judulnya agak panjang ya dok, tapi mungkin ada 2 poin penting di sini, yaitu ada tersedak dan tertelan gitu dok. Nah apa mungkin bisa di-share ya dok, apa bedanya dok tersedak dan tertelan, dan sebenarnya mana ya dok yang lebih berbahaya gitu? Oke. Nah, gini Dokter William dan Mamdet sekalian, namanya tersedak dan tertelan itu berbeda. Karena gini, yang namanya saluran di leher ya, setelah mulut itu ada 2 saluran. Saluran napas dan saluran makanan. Saluran napas di bagian depan, saluran makanan di bagian belakang. Nah, pada saat terjadi tertelan, artinya makanan tersebut masuk ke jalur yang seharusnya. Makanan atau bukan makanan ya, masuk ke jalur yang merupakan saluran makanan, yaitu kerongkongan atau esofagus di bagian belakang. Tapi bisa jadi makanan atau bukan makanan itu masuk ke bagian atas saluran nafas sehingga menutupi saluran nafas. Nah, kalau itu terjadi, maka anak itu akan mengalami kesulitan bernafas atau bahkan tidak bisa bernafas sama sekali. Nah, itu adalah suatu keadaan yang gawat darurat dan harus ditolong dengan segera. Ya, baik. Terima kasih ya dok, itu jelas sekali ya dari Dokter Ariani ya. Bedakan dulu ya tersedak dan tertelan ya dok. Tergantung saluran mana yang kena. Nah mungkin ini dok, tadi menurut dokter berarti yang lebih berbahaya tentu lebih ke yang tersedak ya dok ya, karena dia saluran napas. Nah kira-kira benda apa saja ya dok yang umumnya itu membuat anak tersedak dok? Nah, yang sering membuat tersedak adalah makanan. Itu yang nomor 1 tersering. Tapi bisa juga anak menelan sesuatu hal. Anak-anak itu kan masih senang ya memasukkan benda ke mulut. Sehingga bisa juga benda lain seperti misalnya mainan, atau benda-benda yang ada di dalam rumah, potongan balon misalnya, itu bisa masuk juga ke dalam mulut. Nah, setelah ditelan atau tertelan, maka dia bisa masuk ke saluran cerna atau menutupi saluran nafas atau masuk ke saluran nafas sekalian. Nah, yang itu yang kadang-kadang berbahaya. Yang masuk ke saluran cerna juga bisa berbahaya, tapi
bahayanya mungkin berbeda dibandingkan dengan apabila tersedak alias menutupi saluran nafas. Iya, baik. Jelas sekali ya. Jadi memang bisa apa aja ya dok ya, apalagi anak itu fase oral ya, dari sedang banyak mengeksplorasi gitu ya. Dan kemudian setelah itu juga usia berapapun ya, tentunya terpapar dengan berbagai macam benda yang beresiko ya untuk tersedak ataupun tertelan. Nah mungkin kalau dari yang pengalaman dokter nih ya, banyak sekali menangani kasus-kasus seperti ini. Menurut dokter sampai usia berapa sebenarnya anak tuh berpotensi untuk tersedak maupun tertelan, yaitu terutama benda asing dok? Nah, menurut teori, sebetulnya paling sering atau paling berisiko itu anak usia di bawah 3 tahun. Kemudian ya sebagian lagi sampai dengan usia 5 tahun. Di atas usia 5 tahun tuh sebetulnya jarang ceritanya. Karena mereka kan sudah paham, sudah mengerti mana yang bukan makanan, mana yang makanan, dan mana yang boleh atau tidak boleh dimasukkan ke dalam mulut. Tapi saya tidak jarang masih menemukan anak-anak berusia sekitar 7 tahun gitu ya, 6-7 tahun yang menelan benda-benda asing. Kenapa? Karena iseng. Jadi bukan mereka tidak mengerti, tapi iseng aja lagi memasukkan misalnya koin ke dalam mulut atau mainan ke dalam mulut, tidak sengaja tertelan. Oh iya dok. Baik, jadi ini tentunya ya memang tidak hanya masalah anak di bawah 3 tahun ya dok ya, bahkan mungkin ada beberapa kasus ya anak remaja ya dok lagi jarum pentul atau apa gitu ya, nah terus lagi pasang ini ya kerudung gitu, nah itu juga kadang-kadang ditemukan ya dok. Bisa, bisa. Nah, ya, Jarum dok. pentul sering pada remaja-remaja yang memakai kerudung. Iya, nah jadi tentunya Mabes ini juga ingat ya bahwa bukan hanya masalah anak batita saja ya, tapi juga bisa ya terjadi bahkan pada usia-usia yang kayaknya agak out of the box gitu ya dok, bisa terjadi. Iya, baik. Ya, untuk selanjutnya nih dok, ini tentunya mungkin sangat penting ya untuk Mamdet ingat. Tadi kan kadang-kadang kita temukan anak mungkin dia sedang kesulitan bernapas atau bahkan dia diem aja gitu dok. Nah sehingga kadang-kadang Mamdet agak terlambat ya mengenali gitu. Apakah ini suatu kasus kegawatan gitu ya. Nah jadi kira-kira mungkin dokter bisa berikan highlight ya dok. Apakah tanda-tanda nih dok anak itu tersedak benda asing dok? Ya. Jadi kalau kita melihat seorang anak, dia tiba-tiba terdiam, kemudian seringkali mereka memegang leher, diam dan tidak bersuara atau menunjuk-nunjuk di area mulut. Apalagi kita lihat bahwa di sekitar anak itu ada berserakan benda kecil, maka kita harus curiga ada benda yang masuk kemudian menutupi saluran nafas. Pada anak yang lebih kecil lagi yang tidak bisa menunjukkan hal tersebut, maka kita bisa melihat bayi itu tiba-tiba diam, biru, dan kemudian tampak seperti panik ya, tidak bisa bernafas atau pada keadaan yang lebih lanjut sekalian sudah terdiam dan tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Nah, yang seperti itu kita harus waspada. Jangan sampai kita terlewat dan pastinya kita harus melakukan tindakan pertolongan pertama untuk menolong mereka. Iya. Jadi bisa macam-macam ya dok ya. Ada yang istilahnya silent choking itu bisa juga ya dok berarti ya kira-kira. Bisa sekali. Sebetulnya justru begini, kalau dia masih menangis atau teriak-teriak, itu berarti justru tidak menutupi saluran nafas, karena di bagian atas saluran nafas ada pita suara. Dan kalau di saluran nafas itu tersumbat, misalnya benda tersebut menutupi pita suara atau terselip di antara pita suara, justru anak itu tidak akan bisa bersuara. Jadi kalau ada anak yang masih banyak bersuara, itu justru belum tentu, kemungkinan besar bukan suatu tersedak, tapi barangkali tersangkut di bagian belakang tenggorokan atau justru sudah masuk ke kerongkongan. Ya, tertelan ya dok. Baik, jadi kalau kira-kira menurut dokter, itu kan tadi tersedak ya dok, jelas sekali ya, karena dia berarti memang di saluran napas dan seringkali bahkan sepertinya silent gitu ya, diam. Nah tapi apa kalau untuk tanda-tanda tertelan sendiri dok, apakah bagaimana membedakan apakah tanda-tanda ini adalah tertelan benda asing dok? Kalau tertelan, masalahnya adalah tidak selalu kelihatan tanda-tandanya. Kalau itu suatu benda biasa, tidak berbahaya, tidak menyebabkan iritasi, tidak
anak belum bisa cerita, kita tidak melihat, bisa jadi orang tua, mom dad nanti bisa menemukan bendanya di feses pada saat buang air besar. Jadi artinya bisa tidak ada tanda sama sekali. Tapi yang mulai bisa ada tanda-tanda adalah kalau satu, benda itu tersangkut. Jadi contohnya koin yang besar atau liontin yang besar kemudian tersangkut di kerongkongan, itu bisa tentu menyebabkan nyeri, nyeri menelan, tidak mau makan, kalau pada saat makan muntah kembali, karena ada yang tersangkut di sini ya. Di kerongkongan itu ada 3 tempat penyempitan. Jadi 1, 2, 3, dan benda itu biasanya bisa tersangkut di salah satu di antaranya. Yang paling sering adalah yang paling atas. Nah, kemudian bisa jadi juga kalau bendanya menyebabkan iritasi. Misalnya baterai, atau misalnya minuman atau cairan yang tidak seharusnya diminum yang menyebabkan iritasi sekali, asam kuat atau basa kuat. Itu tentu menyebabkan nyeri yang luar biasa dan biasanya si anak akan keburu melemparkan botol atau wadah yang diminumnya sehingga kita bisa melihat bahwa dia mungkin baru saja menelan benda itu. Ketiga, kalau bendanya itu tajam. Tajam artinya dia bisa menusuk dan menyebabkan lubang di saluran cerna. Keempat, kalau itu adalah benda yang bisa menyebabkan injury karena sebab tertentu. Contohnya water beads. Water beads itu bisa menyebabkan sumbatan pada usus karena dia pada saat bertemu dengan cairan akan membesar dan membesarnya itu bisa besar sekali. Karena itu dia bisa menyebabkan sumbatan pada usus bahkan bisa sampai kebocoran usus. Kelima, magnet yang berjumlah lebih dari 1. Kalau magnet itu berjumlah lebih dari 1, misalnya bola-bola magnet, kadang-kadang kecil-kecil bisa termakan sekali banyak gitu ya. Itu bisa saling menempel dan menjepit jaringan di antaranya. Sehingga bisa menyebabkan usus menjadi bocor. Dan ini tidak jarang, sering terjadi. Dan kalau terjadi, bukan tidak mungkin bisa menyebabkan kematian bila terjadi infeksi berat. Itu kurang lebih yang paling sering sebetulnya, Dr. William. Tapi tentu namanya benda yang ditelan itu kan nggak ada aturannya ya. Jadi bukan hanya di antara benda-benda yang umum, ada juga benda-benda yang tidak biasa. Karena jalan pikiran anak kita tidak tahu ya, benda yang menurut kita bukan makanan dan kita sudah yakin pasti tidak mungkin ditelan, bisa dia telan. Benda yang besar yang kita pikir semuanya aman, tidak ada masalah, ternyata dia gigit. Kemudian tertelan juga. Nah itu tetap harus kita waspadai karena itu pengawasan sangat penting. Ya, baik, terima kasih dok untuk highlightnya. Jadi pengalaman mungkin banyak banget ya dok ya menemukan benda-benda yang sepertinya itu tidak, kayaknya kita nggak kepikiran ya dok itu bisa masuk gitu ya, tapi bisa jadi dan ternyata akibatnya fatal ya seperti tadi contohnya water beads ya. Mungkin Mom Dad di sini hati-hati juga ya untuk selalu memberikan mainan juga yang kalau bisa harus aman gitu ya, tentunya seperti yang sudah disampaikan Dokter Aryani. Nah mungkin dok tadi kan ada dokter sempat juga bilang ya ada yang bisa keluar lewat kotoran gitu ya dok. Jadi mungkin kalau secara medis ya dok atau mungkin menurut pengalaman dokter gitu, apakah secara umum apakah benda asing yang tertelan itu bisa keluar dari kotoran dok atau dari feses gitu dok? Benda asing itu sebagian besar sebetulnya bisa keluar dengan syarat ukurannya cukup kecil untuk bisa keluar dari bagian akhir lambung. Bagian akhir lambung itu ada otot ya. Jadi dia ada lubang yang membesar dan mengecil. Kalau ukurannya besar, contohnya yang namanya besar kecil itu relatif. Misalnya anak remaja tertelan koin Rp1.000, most likely bisa keluar. Tapi kalau anak kecil usia 1 tahun kemungkinan besar tidak keluar karena ukuran outlet pintu keluar lambungnya itu mungkin lebih kecil daripada ukuran si koin sehingga koinnya akan bertahan tetap di dalam. Contohnya seperti itu. Tapi kalau ukurannya cukup kecil untuk keluar dari pintu keluar lambung, maka biasanya sih bisa keluar ke bawah. Dengan syarat, ada syaratnya lagi. Dia tidak mengembang, dia tidak menempel, dia tidak
tajam yang menyebabkan lubang atau robekan pada usus. Karena tajam yang tidak menyebabkan robekan dan kemudian keluar juga ada. Misalnya pernah ada tertelan mata bur, kemudian tertelan ujung depan obeng, tertelan jarum pentul. Nah, itu biasanya bagian yang berat akan turun terlebih dahulu, sehingga bagian jarum yang tajam menghadap ke atas, relatif tidak terlalu menimbulkan masalah. Nah, kemudian benda-bendanya juga harus tidak iritasi. Jadi pada saat sampai ke bawah, tidak menyebabkan kerusakan di sepanjang jalan. Kira-kira begitu. Baik dok, jadi kalau Bu Iji secara ringkas ya ukuran ya tergantung ya dok ya. Kemudian letaknya juga ya dok, posisinya ya, dan juga apakah ada iritasi ya gitu ya. Ya. Jadi mungkin Mamdet perlu ingat ya. Jadi kalau lagi menemukan kasus yang tadi ya, untuk jadi nggak selalu ya dok. Ada yang bisa, hampir sebagian besar bisa, tapi tentu ada yang perlu diperhatikan ya dok. Nah kalau menurut dok, nah dalam hal ini dok kan kita lagi bicara apakah bisa keluar ya dok lewat saluran cerna. Apakah kalau untuk pemberian pencahar dok, di sini ada tempatnya nggak ya dok kalau menurut dokter? Nah, secara logika kita kan pasti kepingin benda asing itu cepat-cepat keluar gitu ya. Jadi dikasih pencahar sebisa mungkin pokoknya supaya segera keluar. Tapi kalau menurut penelitian sebenarnya tidak ada bedanya. Satu, dari segi kecepatan keluarnya. Yang kedua, sebetulnya pada saat kita berikan pencahar, terutama dari jenis tertentu, bisa menyebabkan peningkatan produksi asam. Karena memang begitulah cara kerja pencahar itu, meningkatkan produksi gas dan asam. Sehingga anaknya kembung dan kemudian ada produksi asam berlebihan. Untuk benda-benda yang iritatif, seperti misalnya baterai, itu justru akan berbahaya. Karena baterai itu justru akan semakin teroksidasi oleh adanya asam itu dan bisa menyebabkan masalah yang lebih. Tadinya baterainya baik-baik saja, malah justru teroksidasi. Nah, yang bisa kita berikan justru untuk benda-benda yang iritatif seperti baterai, yang potensial menyebabkan kerusakan jaringan, adalah sukralfat atau madu. Jadi kalau tidak sengaja tertelan baterai, kita bisa coba berikan madu untuk pertolongan pertama di rumah, khususnya untuk anak yang lebih dari 1 tahun ya. Dan kemudian di rumah sakit mungkin bisa dilanjutkan dengan obat sukralfat kalau punya. Dan selain itu justru pertolongan yang paling penting adalah diambil kalau memang masih bisa. Jadi bukan berarti tertelan, tersangkut di tenggorokan atau masuk ke lambung, ya udah kasih madu aja terus tunggu keluar. Tidak seperti itu. Pertolongan pertamanya itu adalah diambil, tapi sambil menunggu supaya tidak terlalu merusak jaringan, maka bisa ditolong terlebih dahulu oleh madu untuk usia di atas 1 tahun atau sukralfat. Baik dok. Ya, jelas sekali ya dok. Jadi mungkin kalau dari dokter, apakah ada pesan juga nih dok untuk para parents? Jadi kan jadi kita boleh ya tata laksana bentar gitu ya, terus observasi. Nah, tapi kapan anak yang dicurigai menelan benda asing tuh harus dibawa dok ke dokter? Baik segera atau mungkin setelah berapa lama gitu, apakah ada pesan yang penting dok? Nah, kalau menurut saya terbaik sebetulnya apabila di area tempat tinggal mom dad itu ada dokter anak atau tenaga kesehatan lah, paling tidak sebaiknya diperiksakan dulu untuk memastikan bahwa memang tidak ada apa-apa, bendanya tidak berbahaya dan tidak berisiko. Selain itu, ada tenaga kesehatan yang bisa mengikuti sampai dengan benda itu keluar dengan selamat. Jangan sampai kita berasumsi bahwa kayaknya nggak apa-apa nih, baterai tertelan, biarin aja, nanti juga keluar, habis itu kita lupa. Jadi setelah seminggu, tiba-tiba si anak sakit perut hebat, perutnya kembung, kemudian sudah terjadi infeksi dan perforasi alias ususnya bocor. Nah, hal-hal yang seperti itu yang perlu kita jaga. Jangan sampai kita terlewat gitu ya. Dan miss bahwa ini adalah hal yang harusnya perlu diperhatikan lebih dibandingkan dengan benda lain yang tertelan. Baik. Jadi memang ada juga ya dok ya jenis-jenis benda asing yang lebih berbahaya tadi ya dok, yang tadi sudah lebih berisiko ya. Yang sudah dokter sebutkan juga ya tadi ada 5 ya tadi ya dok. Nah itu tadi Mamdet catat juga ya itu ya, karena
tidak yang penting ya dok, membedakan mana yang lebih berbahaya dan yang mungkin masih observasi. Tapi tentu terbaiknya yang tadi dokter Aryani bilang ya dok, segera sebaiknya memang harus diambil, jadi dikonsultasikan. Ya. Baik dok, nah kalau ini yang sering kali dilakukan juga parents ya, selain tadi yang seperti dokter katakan ada mungkin madu atau mungkin pencahar gitu ya. Tapi yang tentunya yang pertama kali dilakukan refleks orang tua adalah untuk membantu mengeluarkan gitu ya dok. Nah kira-kira apakah membuat anak ini muntah itu membantu ya dok menurut dokter mengeluarkan benda asing yang tertelan? Dalam hal ini tertelan. Ya, sebetulnya itu tidak pernah direkomendasikan, tidak pernah. Karena menyebabkan muntah itu memiliki risiko lain. Secara umum, untuk semuanya, untuk semua yang tertelan, menginduksi untuk muntah itu membuat risiko aspirasi. Artinya isi lambung keluar lalu masuk ke saluran nafas. Nah, itu lebih berabe lagi. Jadi ceritanya beda lagi. Karena dengan begitu maka bisa terjadi infeksi paru atau parunya kolaps. Anak bisa berhenti nafas dan bisa ada problem yang beda. Padahal mungkin benda yang ditelan Lego kecil misalnya. Jadi bendanya tidak berbahaya, tapi karena kita menyebabkan anak itu muntah, malah terjadi sesuatu yang membahayakan si anak, malah jauh lebih membahayakan. Kemudian yang kedua, ada benda-benda yang misalnya cairan yang asam kuat, misalnya cairan pembersih atau sabun gitu ya, atau deterjen atau air aki yang terminum oleh anak sehingga menyebabkan iritasi satu kali pada saat dia masuk. Tapi kita membuat anak itu muntah sehingga iritasinya terjadi 2 kali, masuk dan keluar. Dan itu menyebabkan kerusakan yang sangat hebat jika dibandingkan dengan apabila hanya 1 kali saja. Jadi akibatnya bisa panjang. Dan apabila benda itu misalnya benda yang menyebabkan kerusakan jaringan atau bisa tersangkut, bisa jadi masuknya dia selamat, keluarnya dia tersangkut di kerongkongan, malah tambah repot. Jadi tidak pernah kita rekomendasikan untuk membuat anak itu muntah kalau tertelan. Jangan, tidak berbahaya. Baik, ya. Terima kasih banyak dok untuk alatnya, ini penting ya Mamdet ya. Tadi kalau tertelan tidak ada rekomendasinya ya. Nah mungkin sekarang dok kita bahas yang selanjutnya adalah tersedak dok. Nah kalau jika anak, tapi ini mungkin yang sering adalah makanan ya dok. Kalau tersedak nih, apalagi ketika lagi belajar ya dok, makan gitu. Nah apakah pertolongan itu berbeda dok? Kalau dia itu tersedak makanan, apakah berbeda dengan tersedak benda asing dok? Dan mungkin bagaimana pertolongan? Iya, pada prinsipnya sama sebetulnya tersedak makanan dan tersedak benda asing karena makanan itu akan menutupi saluran nafas atas, sama juga seperti benda yang menutupi saluran nafas atas. Dan jenis-jenis benda yang bisa menyebabkan tersedak dan konsistensi atau tekstur makanan yang bisa menyebabkan tersedak juga mirip-mirip. Jadi kalau benda itu benda keras, padat ya, dalam arti padat, tidak mudah berubah bentuk, maka benda itu akan bisa keluar apabila kita berikan tekanan yang dengan cara Heimlich maneuver. Saya harap Mamdet ini sudah familiar ya dengan Heimlich maneuver. Karena itu adalah pertolongan pertama yang harus wajib dikuasai oleh Mamdet, pengasuh kalau memang anak ditinggal, biasanya ditinggal bekerja misalnya, atau nenek kakek dan guru sekolah. Jadi sebisa mungkin harus tahu, kalau bisa ambil trainingnya lebih baik lagi. Karena kadang-kadang nih, kalau yang saya perhatikan, rasanya Mamdet itu lebih cenderung untuk belajar secara otodidak suatu hal, skill yang sangat penting, life saving. Padahal kalau beli barang jauh lebih mahal daripada training-training yang life saving untuk anak seperti itu. Jadi please invest on that supaya kita bisa membantu atau menolong anak kita, dan pastikan semua orang yang ada di sekitar anak kita bisa menolong anak kita pada saat mereka sedang tidak bersama kita. Nah, caranya adalah dengan yang paling mudah, memeluk dari belakang si anak, terutama kalau anak itu anak besar, kemudian meletakkan kedua tangan kita di ulu hatinya dan menekan sekuat-kuatnya supaya bisa keluar. Dan kemudian
kita tekan beberapa kali dengan harapan menimbulkan tekanan yang cukup sehingga makanan yang padat itu bisa melompat keluar. Makanan yang padat itu contohnya apa? Misalnya sosis gitu ya, yang sering bisa menyebabkan kepadatan lah gitu ya, menyebabkan menutup saluran nafas bagian atas dan bisa keluar apabila dengan lontaran udara. Nah, kemudian kalau anak yang lebih kecil bisa dibaringkan, kita tekan bagian ulu hatinya dengan satu tangan kita ke arah atas, ke arah leher ya, di bagian bawah iga. Kemudian bisa juga kalau bayi, kita balik, kita pegang dengan tangan kita si bayi, dan kemudian nih saya punyanya ini nih, terpaksa ya, kita anggap ini bayi ya. Saya tekan di sini, kemudian kita tepuk-tepuk yang kuat, sehingga makanan tersebut diharapkan keluar dengan kepalanya menghadap ke bawah. Atau kita bisa juga tetap dibalik begini menghadap ke atas dengan kita tekan di ulu hatinya menghadap ke atas. Itu diharapkan bisa membantu mengeluarkan hal-hal tersebut. Saya memang tidak bisa memperagakan secara detail karena ini kan lewat IG Live ya, tapi kalau training pasti bisa mencoba sendiri ya. Kemudian makanan-makanan yang lebih lembek dan juga benda-benda yang lembek, tadi saya sebutkan misalnya balon gitu, itu kadang-kadang cukup berbahaya karena belum tentu bisa keluar dengan cara seperti itu, dia agak lengket. Jadi coba sambil menolong si anak, kita assess atau menilai dengan cepat area di sekitar anak supaya kita tahu kira-kira apa sih yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Kalau benda-benda seperti balon, mungkin kita harus melihat ke dalam mulutnya dan lihat apakah ada ujung yang kelihatan. Tarik keluar segera. Itu akan sangat membantu untuk pertolongan pertama. Tapi pada prinsipnya, kalau memang kita tidak tahu dan kita tidak lihat, nggak boleh korek-korek ke dalam. Karena jari kita bisa jadi akan mendorong benda itu semakin jauh ke dalam saluran nafas. Baik, wah jelas sekali ya. Terima kasih banyak dokter. Tadi bahkan udah ada peragaannya juga ya. Nah, tadi pesannya juga untuk Mamdet tadi ya, memang harus belajar ya kalau udah punya anak, berarti memang harus siap untuk menangani kegawatan. Mungkin tadi salah satunya bisa juga cek di YouTube ya, ya at least ya, walaupun terbaik ikut training ya. Tadi Heimlich maneuver ya Mamdet, dan juga tadi namanya back blow ya yang tadi diperagakan dari baik. Ya dok, mungkin ini satu pertanyaan terakhir nih ya dari saya dok. Ini mungkin pesan yang paling penting ya, mencegah tentunya lebih baik ya daripada mengatasi atau mengobati. Jadi mungkin dari dokter Aryani, pesannya apa sih dok? Bagaimana cara nih mencegah agar anak itu tidak tersedak dan tertelan benda asing dok? Ya, pencegahan selalu paling penting ya, daripada kita harus mengatasi secara urgent gitu. Untuk pencegahan nomor satu, pastikan anak berada di tempat yang aman. Aman itu artinya tidak ada benda-benda kecil di sekitarnya. Kalau bisa, kalau pada saat ya namanya orang tua kan nggak mungkin ya 24 jam ngeliatin terus. Pasti ada pekerjaan yang harus kita lakukan dan itu bisa dimengerti sekali. Tapi pastikan pada saat kita sedang tidak memperhatikan, letakkan di tempat yang aman. Misalnya dengan pagar dan mainan yang diletakkan di dalam bersamanya juga mainan yang terkendali. Jadi kita tahu persis bahwa itu adalah mainan-mainan yang aman. Saya juga mau mengingatkan hati-hati dengan mainan-mainan yang super murah gitu ya. Bukan masalah uangnya nih, tapi buatannya belum tentu baik. Jadi hati-hati. Akan lebih baik kita berikan benda biasa daripada mainan yang plastiknya mudah digigit sehingga terlepas dan tertelan padahal ujungnya tajam. Lebih baik berikan mainan-mainan yang biasa, benda-benda di rumah, nggak perlu beli mainan mahal-mahal, benda-benda di rumah yang aman. Misalnya apa ya, panci gitu ya, tidak bisa tertelan oleh si anak gitu. Kemudian kita juga pastikan bahwa anak itu tidak memasukkan benda tanpa sepengetahuan kita. Jadi misalnya ada di suatu tempat, kalau dia terjadi sesuatu, kita harus perhatikan betul benda-benda yang ada di sekitarnya, supaya jangan sampai kita terlewat. Kadang-kadang kita cepat-cepat beres-beres, tapi kita tidak perhatikan betul
mainan-mainan yang ada di sekitarnya. Misalnya bagian atasnya kok hilang ya yang ini kok hilang ya, begitu. Kemudian jangan meletakkan sembarangan baterai, koin, terutama di kolong-kolong. Ingat, anak itu jauh lebih pendek dari kita, terutama kalau mereka posisinya merangkak. Sehingga benda-benda yang kita tidak lihat, mereka lihat. Misalnya di kolong lemari, lemari berkaki, itu mereka lihat. Jadi kita biasakan untuk selalu surveillance. Kalau hari Sabtu Minggu, cek semua kolong-kolong, jangan sampai ada klip. Yang sering kan itu ya, klip, magnet, koin, jarum, peniti, itu yang sering ada di bawah. Ditambah debu-debunya ya. Jangan sampai itu diambil oleh anak kemudian ditelan. Apalagi ya? Yang pasti coaching. Coaching semua orang yang memegang si anak. Jadi kadang-kadang kita tahu, tapi para pengasuh, nenek kakek, guru belum tentu aware. Dan pastikan juga sama orang yang menunggu, khususnya pengasuh, bahwa kalau ada kejadian, segera bilang. Karena sudah pernah ada kejadian, anak menelan water beads, banyak. Ibunya itu sudah tahu, sudah pernah baca di IG saya bilang bahwa kalau water beads berbahaya. Jadi, ibunya sudah bilang sama pengasuhnya, awas hati-hati. Jangan sampai tertelan. Kalau sampai tertelan harus segera bilang sama saya ya. Ya. Ternyata pengasuhnya melihat dia menelan tapi ketakutan. Jadi nggak mau lapor. Kejadian lah bahwa untungnya pada anak ini nggak apa-apa. Jadi water beads keluar dari ususnya. Tentu marah sekali ibunya karena justru dipesankan untuk bilang karena berbahaya. Malah tidak lapor. Nah ini adalah safety culture yang kita harus bilang di rumah supaya semuanya saling berkomunikasi dan tahu bahayanya apa. Saya rasa awareness sih nomor 1. Baik. Wah, terima kasih dok ya. Ini pesannya sangat penting ya dari Dokter Aryani ya, dan holistik gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar ya yang mungkin kepikiran tadi ya mencegah benda-benda kecil ya, tapi juga ada juga kita harus coaching juga ya untuk bawa komunikasi yang baik ya dan awareness dari para pengasuh di rumah tersebut ya untuk si kecil tentunya. Baik, makasih banyak dokter untuk sharing sessionnya ya dok dan sangat bermanfaat. Nah mungkin saat ini udah banyak juga nih pertanyaan ya dok dari para mamdad yang ada di beberapa tempat di Storybox ataupun juga yang di live chat hari ini. Mungkin saya tanyakan beberapa yang tadi mungkin belum tercakup ya dok ya. Mungkin sini ada juga satu pertanyaan dari Mam RN Wijaya nih dok. Tadi kan sudah dikatakan ada benda-benda yang berbahaya. Nah, kira-kira kapan dia harus dibawa ke rumah sakit dan perlu di ronsen nggak ya dok? Gitu. Apakah ada tempatnya harus di ronsen selalu gitu dokter? Oke. Nah ini penting nih memang karena selalu kita pikir bahwa kalau di ronsen pasti ketemu bendanya apa gitu ya. Tapi ada benda-benda yang kelihatan di ronsen dan ada yang tidak. Jadi hati-hati kalau misalnya dia terbuat dari plastik, kertas, dia tidak akan kelihatan di ronsen. Ronsen hanya bisa membaca benda-benda dari metal, magnet, kemudian konsistensi tulang, misalnya kalau gigi yang tertelan gitu, itu bisa dibaca oleh ronsen. Tapi untuk sebagian benda tidak. Karena itu makanya pengawasan menjadi penting. Water beads pun tidak terbaca di ronsen, kecuali kalau dia menyebabkan sumbatan pada usus. Karena itu untuk pertolongan pertama atau untuk evaluasi pertama lah gitu ya, kalau tidak ada kegawatan sebaiknya bawa dulu ke tenaga kesehatan. Karena saya tahu kadang-kadang ibu-ibu langsung bawa ke ronsen untuk di ronsen, tapi pada saat tidak kelihatan di ronsen, oke, lega, berarti nggak ada yang tertelan. Padahal belum tentu, bisa jadi tertelan tapi tidak kelihatan memang bendanya di ronsen karena memang itu bukan bahan yang bisa terbaca oleh X-ray. Nah, nanti tenaga kesehatan akan bisa membantu menilai benda mana yang bisa dinilai dengan ronsen atau mungkin dengan cara lain. Contohnya dengan USG, ada sebagian benda yang terlihat dengan USG. Kemudian mungkin juga dengan evaluasi-evaluasi yang lain. Kira-kira begitu ya. Baik, terima kasih ya dok. Jadi pesannya tadi penting ya, nggak selalu kelihatan dari ronsen ya. Baik, jadi yang penting klinis dan juga riwayat yang kejujuran juga ya dok tadi ya dari mungkin pengakuan. Iya dok.
Nah, mungkin saat ini juga satu lagi pertanyaan penting juga nih dok, dari Mam Alika Ganisiera. Nah, tadi kan kalau lagi tersedak dok, seringkali juga salah satu refleksnya saling muntahin, satu lagi juga suka minumin. Nah, apakah kalau lagi tersedak itu boleh dikasih minum atau malah bahaya dok? Mungkin ada highlightnya dok. Ya, kalau untuk tersedak, sebetulnya ini tersedak ya yang kita bahas ya, bukan tertelan ya. Kalau tersedak, maka pada prinsipnya saluran napas itu tertutup. Jadi jangan berikan apa-apa pada si anak. Yang kita harapkan justru dia akan batuk-batuk atau tadi kita bantu dengan pertolongan pertama dan akhirnya benda itu bisa keluar. Kalau kita berikan minum, bukan tidak mungkin malah cairannya akan ikut masuk ke dalam saluran nafas pada saat anak itu batuk-batuk. Jangan berikan apa-apa pada anak-anak. Yang boleh diberikan hanya apabila tadi baterai tertelan jelas masuk ke saluran cerna, kemudian diberikan madu atau sukralfa. Kalau untuk yang lainnya jangan berikan apa-apa, jangan menginduksi atau membuat anak ini muntah, karena kita bisa dapat kerusakan 2 kali lipat, rusak masuk dan rusak keluar. Ya, baik. Terima kasih ya dok. Ini pesan penting ya, kalau tersedak ya hati-hati ya Mamdet, jangan ya. Tapi kalau tertelan, nah mungkin tadi ya beberapa yang bisa diberikan tadi sudah disebutkan oleh Dokter Aryani. Nah mungkin dok ini ada juga yang sering ya ditemukan ya, ada dari Mam Nurul. Kalau tertelan ya dok benda asing, kemudian seperti tulang ikan, kemudian menggunakan nasi gitu ya dok. Nah ini seperti nasi gitu ya dok. Itu juga kan sering banget ya sehari-hari. Nah itu apakah boleh begitu? Oke, ini sebetulnya adalah suatu, mau dibilang mitos, sebetulnya bukan mitos ya, masih dipraktis sehari-hari. Tapi begini, saya mau jelaskan aja, bukan masalah boleh atau nggak bolehnya, tapi yang namanya tertelan tulang ikan, tertelannya itu kan random ya, kita kan nggak bisa mengatur dia menancap di mana. Kalau dia tertancapnya di tonsil nih, di amandel di atas sini, mungkin dengan menelan-nelan nasi bisa jadi dia lepas kemudian jatuh ke bawah. Kalau dia tertancap di saluran cerna deh,